Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Banyak orang muslim menganggap anjing itu binatang yang najis, sehingga banyak yang menjauhinya. Bahkan banyak yang menghindar jika didekati anjing dengan alasan menghindari agar tak terkena najis. Sebenarnya apanya yang najis? Apakah seluruh tubuhnya atau hanya air liurnya saja? Lalu haruskah menyucikannya dengan 7 kali? Kenajisan anjing itu memang kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan secara eksplisit badannya. Tetapi yang disebutkan secara eksplisit memang air liurnya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya wadah air kalian itu apabila kemasukan moncongnya anjing, dia minum di dalam airnya itu, maka dengan dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Ini adalah hadis yang sahih memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dan memang kalau kita perhatikan matan hadis itu, disebutkan bahwa yang dicuci itu adalah wadahnya. Wadahnya itu kenapa harus dicuci? Karena airnya tercemar dengan air liurnya. Nah, sehingga nanti ada para ulama yang menyebutkan bahwa yang najis itu hanya sebatas air liurnya saja, bukan pada tubuhnya. Hanya saja nanti memang para ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Kapan seorang dikatakan terkena najis anjing? Mereka yang mengatakan bahwa air liurnya adalah yang najis itu hanya sebatas air liur, berarti kalau dijilat saja. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa bukan hanya air liur, tetapi seluruh tubuhnya termasuk nanti keringatnya najis, maka mengatakan bahwa kalaupun bukan dijilat tetapi hanya tersenggol, tetapi anjing itu berkeringat misalnya, lalu keringatnya juga terkena pada tubuh kita atau pakaian kita, maka tubuh dan pakaian kita itu juga ikut najis. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i Hambali yang mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing itu adalah najis, begitu terkena pada badan kita, ya badan kita atau pakaian kita juga ikut najis. Lain halnya dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa hanya air liurnya saja. Maka kalau tersentuh tapi tidak terkena air liurnya, maka belum dianggap terkena najis. Masalah pensucian dan pencucian, jadi ini ada dua istilah, mensucikan dan mencuci. Mensucikan itu artinya bagaimana agar najisnya menjadi hilang. Khususnya dalam kasus anjing ini, memang secara eksplisit disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa ayyaghsilahu sab'an, dicucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang awalnya atau salah satunya adalah dengan tanah. Maka para ulama umumnya memaknai kata mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah itu sebagai bagian dari ta'abbudi, bagian dari ritual peribadatan. Tidak ada alasan kenapa harus pakai tanah secara logika. Tetapi memang begitulah bunyinya, sebagaimana kita juga diperintah untuk bertayamum misalnya dengan menggunakan tanah, itu tidak ada logikanya, tapi itu adalah ritual ibadah ta'abbudi. Allah maunya kita beribadah dengan cara seperti itu, menggunakan tanah. Maka demikianlah umumnya para ulama menarik kesimpulan. Pemirsa Hasanah, sebagian besar muslim di tanah air memang kurang dekat dengan binatang anjing, apalagi memeliharanya. Tapi bukankah Al-Quran sendiri membolehkan kita untuk memanfaatkan jasa anjing? Apakah dengan demikian seorang muslim boleh memelihara anjing? Pada dasarnya tidak ada larangan untuk memelihara anjing asalkan tahu aturan mainnya. Bahkan kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 4, ada di situ diisyaratkan bagaimana seorang muslim boleh memiliki anjing, memelihara, bahkan berburu hewan-hewan buruan itu dengan menggunakan anjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi
Ini adalah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang menyebutkan bagaimana dibolehkan kita seorang muslim berburu hewan-hewan itu dengan menggunakan anjing, dengan syarat anjingnya harus sudah terlatih, sudah diberi berbagai macam kemampuan dan taat kepada kita sebagai pemiliknya. Mimma 'allamakumullah. Maka hasil buruannya itu boleh dimakan bahkan dengan membaca bismillah. Nah, ini menunjukkan bahwa memelihara anjing itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Al-Quran yang membolehkan. Hanya saja tinggal bagaimana nanti teknik memeliharanya dan bagaimana aturan mainnya. Nah, ini yang harus juga diketahui oleh seorang muslim. Yang dimaksud dengan tidak boleh memelihara anjing, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi adalah ketika anjing itu dipelihara di dalam rumah. Ada hadis yang menyebutkan bagaimana Jibril sudah dinanti-nanti oleh Rasulullah untuk datang karena memang yang dinanti-nanti adalah ayat dan hukum-hukum. Ternyata Jibril tidak datang-datang juga. Sampai akhirnya Nabi bertanya, lalu Jibril menjawab, "Mana'ani al-kalb alladzi kana fi baitik." Kata Jibril, anjing yang ada di dalam rumahmu itu mencegah saya bisa masuk ke dalam rumahmu. Loh, ternyata malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Dan ada statement lagi dari malaikat Jibril, "Inna la nadkhula baitan fihi kalbun wala surah." Kami ini, malaikat Jibril ini, tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itulah maka kita sebagai muslim, kalaupun kita membutuhkan anjing misalnya untuk menjaga rumah, halaman, dan sebagainya, maka ketentuannya adalah tidak membuat tempat tinggalnya di dalam rumah kita, tapi dikandangkan di luar, entah itu di teras, di halaman, dan sebagainya. Karena rumah yang di dalamnya ada anjing itu disebutkan malaikat Jibril tidak akan mau masuk. Tentu saja tidak semua malaikat, tapi malaikat Rahman, malaikat yang kebaikan itu tidak mau masuk ke dalamnya. Nah, tinggal diatur bagaimana agar hewan ini bermanfaat, kita ambil manfaatnya tanpa harus merusak keadaan dalam rumah kita. Salah satu alasannya memang karena air liur anjing ini adalah air liur yang najisnya mughaladzah. Kalau dia berliur sembarangan dalam rumah kita, atau lagi misalnya dia berkeringat, atau lagi misalnya dia mohon maaf ketika dia buang hajat dan sebagainya, maka najisnya adalah najis yang mughaladzah yang harus dihindari. Pemirsa Hasanah, beralih ke masalah lain. Ada yang mengatakan sholat boleh dijama dikarenakan turunnya hujan. Jika memang benar demikian, alangkah mudahnya orang Indonesia, mengingat hampir setengah tahun penuh Indonesia mengalami musim hujan. Tapi apakah benar hujan bisa menjadi sebab dibolehkannya jama atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu? Memang kalau kita telusuri di dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab hadis, kita menemukan ada memang di masa Rasulullah SAW, beliau pernah mengalami turun hujan ketika sholat maghrib di Masjid Nabawi, dan hujan itu besar sehingga kemudian membuat jalanan menjadi berlumpur dan sulit untuk melakukan perjalanan dari masjid pulang dan balik lagi. Oleh karena itulah maka disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu pernah menjamak antara maghrib dengan isya pada kondisi seperti itu. Selain itu juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Dan riwayat Imam Muslim menyebutkan min ghairi khaufin wala safarin. Nabi pernah menjamak zuhur dan asar di Madinah dan juga maghrib serta isya juga di Madinah. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan itu tidak terjadi bukan karena ada ketakutan atau karena musafir. Sehingga banyak ulama yang menafsirkan bahwa ini mungkin terjadinya karena hujan yang tadi itu. Nah, tetapi yang menjadi concernnya adalah apakah mutlak begitu turun hujan lantas boleh dilakukan jamak sholat? Dalam hal ini memang para ulama sedikit berbeda pendapat. Kalau menurut para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, memang hujan itu boleh dijadikan sebagai dasar kenapa seorang itu boleh menjamak antara dua sholat itu. Tetapi disyaratkan bahwa hujan yang turun pada saat itu adalah hujan yang memang membuat tidak mungkin orang itu berangkat ke masjid. Sementara di dalam seluruh pendapat mazhab ulama, memang para sahabat itu kalau sholat adalah ke masjid.
Dan kejadiannya adalah justru turun hujan pada saat sholat maghrib, di mana para sahabat itu sudah tidak bisa pulang atau kembali lagi untuk ke masjid nanti sholat isya. Maka dilakukanlah kemudian sholat maghrib itu dan sesudahnya langsung mengerjakan sholat isya. Dan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar syarat bahwa menjamak ini haruslah di masjid dan haruslah berjamaah. Dan sebagian ulama mengatakan ini hanya terjadi pada sholat maghrib dan isya saja. Tidak boleh dilakukan pada sholat zuhur dengan asar yang dijamak. Jadi ada ketentuan yang agak sedikit lebih mendetail, harus di masjid, harus berjamaah, harus antara sholat maghrib dan isya. Dan memang hujannya membuat dari rumah ke masjid atau kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya itu menjadi terhambat sama sekali. Konsekuensinya kita di Indonesia, hujan yang setiap hari turun ini belum memenuhi standar dari dibolehkannya untuk menjamak. Apalagi kita di Indonesia, di daerah-daerah tertentu hujan tuh hampir setiap hari turun. Tetapi itu tidak menjadi dasar untuk dibolehkannya jamak. Kenapa? Karena tidak ada hambatan untuk kita datang ke masjid atau tidak. Bahkan banyak di antara muslim Indonesia yang sholatnya malah di rumah. Padahal disyaratkan itu harus di masjid, harus berjamaah, dan harus hujan itu menjadi penghalang antara berangkat dari rumah ke masjid dan kembalinya lagi ke rumah. Ketika kita ada di rumah, lalu hujan besar yang menghalangi kita berangkat ke masjid, ya kita sholat sesuai dengan waktunya dan tidak perlu dijamak. Kenapa? Karena konteks menjamak di zaman Rasulullah adalah ketika para sahabat justru sedang ada di masjid, sedang mengerjakan sholat maghrib. Dan mereka tidak bisa pulang dulu untuk balik lagi karena jalannya terhambat. Oleh karena itu, alternatifnya di masa itu adalah, kata Nabi, sekalian saja kita sholat isya dan setelah ini kita pulang, tidak usah balik lagi. Dan tidak perlu menunggu waktu isya sehingga isyanya itu ditarik ke waktu maghrib. Dan itu dilakukan berjamaah di masjid di sholat yang pertama, bukan di sholat yang kedua. Jadi di jamak takdim dan bukan di jamak takhir. Adapun kita sekarang di rumah tidak bisa ke masjid, maka ini tidak bisa dijadikan alasan turunnya hujan itu untuk menjamak antara dua sholat. Pemirsa, hasanah masih terkait dengan sholat. Ada yang menyebutkan bahwa dahulu Nabi dan para sahabatnya saat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi tidak melepaskan sepatu atau sendalnya. Artinya, mereka melakukan sholat di masjid tanpa melepas sepatu dan sendalnya. Benarkah demikian? Apakah praktik sholat semacam ini tetap diperbolehkan sampai sekarang? Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi?" Qala na'am. Apakah Nabi dulu sholat dengan menggunakan sendalnya itu? Dijawab, iya, memang benar. Itulah konteks di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masjid Nabawi memang tidak ada karpetnya, tidak ada keramik atau lantai sebagaimana yang kita kenal sekarang. Itu hanya tanah saja. Di mana ketika ada orang A'rabi masuk ke dalam Masjid Nabawi lalu dia kencing di situ, oleh Nabi hanya disiram dengan seember air dan selesai. Nah, seandainya itu ada karpetnya atau apalagi ada keramiknya, disiram dengan seember air, maka akan kemana-mana najisnya. Karena dia tanah atau dia hanya berupa pasir begitu, disiram dengan seember air, maka sudah menyerap dan sudah suci lagi. Bahkan ketika Rasulullah SAW banyak orang mempertanyakan, nanti bagaimana kalau misalnya di bawah sandal atau sepatunya itu ada najis? Nabi menjelaskan, "Idza asaba khuffa ahadikum aw na'lahu adza falyudlikhuma fil ardi wal yusalli fiha fa inna dzalika tahurun lahuma." Kalau sandal dan sepatu kalian itu ada yang terkena najis misalnya, maka kata Nabi, falyudlikhuma, dikeset-kesetkan dulu saja di luar, di atas tanah sebelum masuk ke dalam masjid. Kalau sudah bersih, tidak ada najisnya, wal yusalli fihima, dan sholatlah dengan mengenakan sandal dan sepatunya itu. Karena dengan dikeset-kesetkan itu sudah menjadi suci dan sudah tidak ada lagi najisnya. Memang demikianlah keadaan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka sholat dengan mengenakan sendal dan sepatu. Dalam beberapa hadis kita temukan riwayat yang menyebutkan, misalnya Nabi pernah bersabda, "Khaliful Yahuda, kalian harus berpenampilan yang beda dengan orang-orang Yahudi." Dalam hal apa? Kata Nabi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Karena orang-orang Yahudi di masa itu, kalau mereka sholat di dalam rumah ibadah mereka, menyembah Allah begitu, maka mereka itu melepaskan sepatu dan sendal mereka, ditaruh di luar. Dan mereka mengerjakan ibadah itu dengan melepasnya. Nah, Nabi tidak ingin
para sahabat itu kalau sholat itu ibadahnya mirip dengan ibadahnya orang Yahudi yang melepas sendal. Maka Nabi bilang, khaliful Yahuda. Berbedalah kalian dengan Yahudi, yaitu kalau sholat di masjid, ya mereka harus tetap menggunakan atau mengenakan sendal dan sepatu mereka. Itulah hadis yang sahih. Tapi di masa berikutnya, 100-200 tahun kemudian, zaman berubah. Keadaan sudah tidak sama lagi. Masjid-masjid sudah mengalami perubahan. Tadinya tidak ada atapnya, lalu ada atapnya. Tidak ada menara, lalu ada menaranya. Dan tidak ada karpetnya, kemudian sudah mulai ada alasnya, ada karpet dan sebagainya. Dan seluruh ulama sepakat ketika sudah digelari dengan alas, ada karpet dan sebagainya itu, maka sudah tidak boleh lagi sholat masuk ke dalam masjid dengan mengenakan sendal atau mengenakan sepatu. Dan ini sudah menjadi uruf yang melebar ke seluruh dunia Islam. Hari ini sudah tidak layak lagi kita sholat masuk ke dalam masjid yang ada karpetnya dengan mengenakan sendal atau dengan mengenakan sepatu. Ini bisa jadi sumber konflik besar di tengah umat Islam. Akan tetapi praktek sholat dengan mengenakan sendal dan sepatu hari ini masih bisa kita lakukan. Misalnya ketika kita sedang di perjalanan, di mana kita tidak menemukan masjid, tidak menemukan musalla yang secara khusus digunakan untuk sholat. Jadi kita bisa sholat di atas tanah, di atas trotoar, bahkan di atas aspal dan sebagainya. Dan kita kalau memang sudah punya wudhu, tidak perlu lagi sholat dengan melepas sendal atau sepatu. Kita boleh sholat dengan menggunakan atau mengenakan sandal dan sepatu itu, dan itu sah karena memang di masa Rasulullah begitulah mereka melaksanakan sholat dengan mengenakan sandal dan sepatu mereka. Hari ini bisa kita lakukan asalkan tetap di atas tanah dan bukan di dalam masjid yang ada karpet. Pemirsa Hasanah, banyak beredar di dunia maya tentang anak kecil yang bersuara merdu dan fasih dalam membaca Al-Quran tengah mengimami sholat berjamaah. Apakah memang boleh anak kecil menjadi imam, sementara makmumnya orang-orang dewasa? Sahkah sholat berjamaahnya? Dalam kasus lain, seorang ibu ingin melatih anaknya agar rajin beribadah, terutama sholat. Salah satu caranya adalah dengan mengajaknya sholat berjamaah, dan sang anak dijadikan imam. Kemudian bagaimana hukumnya jika sang anak belum baligh, terlebih bacaan Al-Quran dan hafalannya belum baik? Anak kecil ada berbagai macam usia. Ada yang usianya sudah sampai yang disebut dengan istilah mumayyiz, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Tapi juga ada yang di bawah dari itu, misalnya yang usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, dalam hal ini para ulama umumnya masih membolehkan kalau mereka ini usianya sudah 6 atau 7 tahun. Karena ada seorang sahabat yang disebutkan, misalnya Amr bin Salamah, annahu kana ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin, rawahul Bukhari. Amr bin Salamah itu pernah menjadi imam bagi masyarakat sekitarnya di masjid, di mana itu terjadi di masa Rasulullah, dan beliau waktu itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Nah, ini dibolehkan kenapa? Karena walaupun mereka belum baligh, anak-anak kecil ini, bahkan diantaranya nanti ada Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, tetapi dalam masalah bisa membaca Quran, memang sudah sempurna bacaannya. Gerakan, posisi sholat semua sudah sempurna, artinya anak kecil ini walaupun masih kecil, kalau dia sholat, sholatnya sudah sah. Dan orang yang sholatnya sah, kita sudah boleh menjadi makmumnya. Walaupun memang kalau dalam bicara soal sholat berjamaah yang orangnya banyak, seperti sholat Jumat dan sebagainya, tetap saja lebih afdol itu adalah orang yang sudah dewasa, yang lebih dituakan, dan tentunya lebih mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Nah, tetapi kalau anaknya masih berusia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan tepat, ataupun dia juga tidak bisa istiqomah dalam menjalankan sholatnya. Mungkin 2 rakaat pertama dia masih sholat dengan baik, tapi masuk rakaat ketiga, keempat, boleh jadi dia malah pindah, pergi, lari sana, lari sini. Kalau kita menjadikan dia sebagai imam, imamnya lari-lari dan kitanya jadi batal. Oleh karena itulah, yang boleh jadi imam itu adalah mereka yang sudah berusia mumayyiz, 6 atau 7 tahun, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Tetapi nanti ada juga sebagian ulama yang tidak membolehkan anak kecil untuk menjadi imam walaupun dia sudah mumayyiz, walaupun bacaan Qur'annya sudah bagus, karena ada hadis juga yang menyebutkan la tuqaddimu sibyanakum,
Janganlah kamu letakkan di depan anak-anak kalian. Nah, letakkan di depan ini sebagian ulama mengatakan itu maksudnya jangan suruh jadi imam. Walaupun nanti ada yang mengatakan jangan taruh di depan, maksudnya dalam barisan saf yang pertama. Nah, dengan hadis ini maka ada juga ulama yang tidak membolehkan anak kecil usia 6-7 tahun menjadi imam bagi jamaah yang dewasa dan yang lain-lainnya. Tetapi dalam hal ini para ulama ada juga yang punya titik tengah. Kalau untuk sholat fardu 5 waktu, sebaiknya jangan yang anak kecil yang jadi imam. Tetapi untuk sholat yang sunnah, seperti sebutlah misalnya sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, bolehlah imam itu yang masih usia baru 6-7 tahun. Tapi yang penting bacaannya benar, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar. Dan kemudian memang suaranya merdu, berhaklah dia untuk maju ke depan dan kita yang ada di belakang ini yang dewasa-dewasa untuk sholat sunnah. Sebutlah misalnya untuk sholat tarawih, tahajud dan yang lain-lainnya. Akan tetapi kalau anak kecil ini memang masih dalam taraf sedang belajar, mungkin tajwidnya belum terlalu baik, apalagi hafalannya juga masih banyak catatan. Sebaiknya jangan dimajukan dulu sebagai imam. Selain menjatuhkan mental dia, nanti dia akan kecewa, akan merasa sedih dan sebagainya. Juga kita seperti memaksa orang yang belum pada kesadaran, pada kemampuannya untuk menjadi imam, dan ini juga tidak dibenarkan. Makanya Amr bin Salamah, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, mereka dijadikan sebagai imam oleh kaumnya karena memang mereka itu bacaannya sudah sempurna, sudah sangat baik. Dan orang-orang memang belajar qiraah, belajar bacaan Quran itu justru dari mereka. Jadi para sahabat yang masih kecil ini mereka adalah guru Al-Quran bagi masyarakat di sekitarnya. Maka kalau dia menjadi imam memang luar biasa. Tapi kalau anak kecil kita, dia lagi belajar, bacaannya belum sempurna, jangan dululah dipaksa-paksa untuk menjadi imam, agar jangan sampai membuat dia menjadi takut atau minder dan sebagainya. Tapi bolehlah di antara sesama mereka, katakanlah sesama anak-anak kecil juga, mereka sholat lalu salah satu jadi imam. Kalaupun ada yang salah, malu dan sebagainya, itu tidak mengecewakan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.